Kalau gitu, Indra Safri lebih bagus dong dari STY, Bung. Saya ingin ke Bung Toel. Bung Toel, ini kan banyak netizen yang bertanya-tanya. Ketika STY gagal, langsung Bung Toel bersuara lantang dan keras. Nah, ketika Coach Indra Syafri ini gagal nih, setuju gak sih dengan hashtag Indra Syafri out? Setuju atau tidak? Kata gue juga jangan kasih panggung. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kendil TV. Kalian pasti nonton gak sih? Beberapa hari yang lalu TV One mengundang Bung Toel, Akmal Marhali di dua sisi. Di situ membahas tentang Indra Syafri out. Rame teman-teman ya. Pada akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya Bung Toel itu lebih cenderung untuk membela Indra Syafri daripada STY. Kalau gitu, Indra Syafri lebih bagus dong dari STY, Bung Tri. Udah kan, kambuh lagi tuh orang. Kambuh lagi. Gue juga udah, daripada kita pusing, stres, buang energi ngurusin Bung Toel, mending kita jangan kasih panggung. Udah. TV One kasih panggung. Skip. Baik. Saya ingin ke Bung Toel. Bung Toel, ini kan banyak netizen yang bertanya-tanya. Ketika STY gagal, langsung Bung Toel bersuara lantang dan keras. Nah, ketika Coach Indra Syafri ini gagal nih, melawan Iran 0-3, kalah. Kemudian Uzbekistan 1-3, ya kan? Padahal kemudian sebelumnya kita Yaman 0-0. Nah, imbang loh. Betul. Terus? Nah, setuju nggak sih dengan hashtag Indra Syafri out? Setuju nggak sih dengan hashtag Indra Syafri out? Lalu bagaimana tanggapan dari Toel, teman-teman? Ini tanggapan yang cukup menarik dari seorang Toel. Setuju atau tidak? Hashtag Indra Syafri out ini objektif penilaian evaluasi sepak bola atau emosional? Atau sentimen di sana, di dalamnya? Saya mau tanya, adakah di negeri mana, karena saya belum dapat sepanjang saya mengikuti bola, pelatih timnas kelompok umur U20 sangat heboh ketika gagal? Kan begitu. Kalau bicara target, juara AFF sudah, lolos Piala Asia sudah, yang nggak dapat kan lolos Piala Dunianya. Artinya semifinal. 2 dari 3 target PSSI terpenuhi. Yes, nggak gampang. Ini level Asia. Artinya untuk level AFF, anak muda kita kompetitif dengan segala kekurangannya. Dan dalam konteks pembinaan usia muda di negara kita. Tapi kita udah bisa hebat di Asia. Cuman ketika masuk ASEAN. Kita kalau nilai sepak bola harus it takes two to tango. It takes two to tango itu misalnya contoh lawan Uzbekistan. Bisa nggak nilai Uzbekistan mainnya? Menurut saya keren. Uzbekistan itu di luar kita punya kesalahan. Ya. Kerennya apa? Saya ngamati cara mainnya, identitasnya udah kelihatan, karakter mainnya udah kelihatan. Nomor 5, nomor 6 gelandang bertahan dan gelandang. Sebentar. Pada era STY teman-teman, kita itu menahan imbang Uzbekistan 0-0. Padahal di sana waktu itu Uzbekistan itu adalah juara Asia loh. Kita bisa menahan Uzbekistan 0-0. Mainnya di kandang Uzbekistan. Tetapi kenapa ketika Indra Syafri ada penurunan, malah kita dibantai gitu? Berarti kan ada penurunan kualitas kita. Atau mungkin mereka lebih tinggi. Atau kita nggak pernah naik kualitasnya. Gitu teman-teman. Nomor 8-nya keren, pegang bola, nggak dapet kita kalah. Nomor 9, 10 kaptennya sama nomor 7 ngacak-ngacak depan. Nomor 23 striker. Identitasnya udah kelihatan, bos. Tambah lagi lihat statistik, kita kalah kelas. Jadi dalam aspek sepak bola kita kalah. Lalu apakah kita nggak bisa menilai secara objektif? Lalu Indra Syafri out. Sekarang saya tanya, pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu lawan Uzbekistan seperti itu? Kenapa nggak ambil naturalisasi? Jangan menjadi sebuah alasan. Itu kesalahan bukan pemain, kesalahan itu pelatih. Gimana pelatih mengeksekusinya seperti apa? Pilihan pemain seperti apa? Ya kan ini udah Piala Asia, bukan turnamen coba-coba. Jangan mengungkap tim lain juga berat. Kita aja yang tidak bisa menempatkan posisi kita sebagai tim yang baik. Makanya kita memuji tim lain. Sangat mandul. Kita cuma bisa dapat 1 gol. Ya, lawan Yaman tadi malam, negara yang sampai sekarang masih dilanda perang saudara bahkan yang dikucilkan dunia, yang tidak punya kesempatan untuk berkompetisi secara global dengan baik, itu bisa sangat merepotkan kita kemarin. Bahkan kalau kita menilik ke statistik, kita juga kalah tipis sama Yaman. Nah, persoalan ini yang kita sayangkan. Setelah tisi berbulan-bulan loh, El. Berbulan-bulan loh, El. Kesempatan sudah diberikan banyak. Terus poinnya? Apa? Kayaknya
Coach IS legend tuh ini. Saya nggak bantah itu. Walaupun saya tidak mewakili Indra Safri. Makanya saya bilang sekali lagi tadi, Indra Safri pasti ketawa. Toel katanya bela dia. Tapi saya hubungannya baik sama Indra Safri meski sering mengkritisi. 2013 juara AFF 19 Evan Dimas. Katanya sering mengkritisi. Mana gue gak pernah dengar dia mengkritisi, jarang-jarang banget. Ini bela, katanya gak bela. Plan. Ya. 2024 19 dua kali. Ya. 22 tahun berapa? 2019 di Kamboja ya. SEA Games juara. Lalu Piala Asia 3 kali loh, Indra Safri. Ya. Betul. 2014 Evan Dimas grup. 2018 di Indonesia quarter final. Kalah sama Jepang 2-0. Jadi lolos grup. Yang bikin gol Kubo. Di selain Kubo ada Sugiwara yang main di Inggris itu kan, yang kemarin udah tim nasional. Jadi kalahnya nggak kaleng-kaleng sama Jepang. Betul. Quarter final 2018. 2024 grup. Artinya memang Dengan sangat layak. rentetan prestasi seperti itu termasuk SEA Games setelah 91 baru dapat 23. Emosional apa objektif? Indra Safri out itu. Technical tadi yang dijelasin Opan betul. Bahkan saya bisa nambahin segala macam. Tapi poin juga yang saya mau bilang, ketika Iqbal Jiwange dalam momen gol ketiga head to head dengan nomor 9 tapi dia bisa lewat karena ada kecerdasan, ada skema Uzbekistan dalam bola mati. Selesai pertandingan, Indra Safri sampai saat ini ada nyalain pemain. Gak ada. Itulah pelatih kelompok usia. Dia harus proteksi pemainnya. Makanya kalau Anda perhatikan, saya nggak pernah mengkritisi pemain. Meski saya bisa. Saya bilang, lini tengah Indonesia kalah segalanya. Ini lini tengah yang tidak cukup mumpuni. Saya bisa mengkritisi. Tapi saya tidak mau ke pemainnya. Karena dia dalam proses development. Umurnya 18. Umurnya 19. Gitu loh. Saya bisa. Tapi catat, sampai sekarang dia sudah bilang apa? Minta maaf. Dia sudah bilang apa lagi? Saya siap bertanggung jawab. Apapun konsekuensinya. Kalau begitu siap aja mundur lah. Udah jangan banyak menggak-menggok, lika-liku. Saya siap mundur begitu loh. Bukan hanya minta maaf dan bertanggung jawab. Itu loh menurut saya. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Itulah sportsmanship. Oke, U20 yang gagal ke Piala Dunia karena sesuatu dan lain hal. Sebenarnya dalam pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan di tahun 2023 di Uzbekistan, mereka membawa hasil dari sisi permainan, tidak dari sisi hasil. Hanya 4 poin. Interupsi. Tadi dari sisi permainan itu apa maksudnya? Dari sisi permainan itu adalah memang lebih bagus, memang lebih atraktif, memang lebih ofensif. Enggak lebih atraktif, tapi lebih bisa melawan. Mereka benar-benar hanya kalah dari Irak. Oke. Toel kalau sudah menyinggung tentang STY, dia itu emosional. Kenapa ya dia itu? STY sudah nggak ada di sini. Tapi kalau ada debat kayak gini, pastilah dia ada emosi-emosi gitu. Ada apa sih dengan Toel ini sama STY ya? Sorry interupsi. Kesalahan lu nyinggung STY lagi ya. Nah, kan? tuh. Makanya sih sebelah sana. Oh enggak, makanya tanggapannya emosi. Saya makanya sih sebelah sana tanggapannya emosional. Nah, tuh. Iya. Nggak ada ruang buat STY. Punya legacy. Sintayong itu punya fans. Fakta ya. Gitu kan. Misal, apa yang sudah diberikan oleh Indra Safri untuk tim nasional Indonesia? Ya, Indra Safri memberikan Piala AFF 2 kali, 19, 2 kali juara, 2014, 2013 dan 2023 kemarin. Ya kan, Sintayong gagal. Artinya kontribusi dari Indra Safri skornya dulu. Skor jadi berapa tuh? Boleh. 0. Ya, kemudian Indra Safri membawa tim nasional Indonesia SEA Games juara. Ya. Sintayong perunggu. Berapa skornya? Kalau di head to head masih lebih unggul Indra Safri, jelas. Dulu skornya dulu berapa? Biar nanti yang viral yang ini gitu. Oke, silakan. Berapa? Jadi itu berapa skornya? Ya, silakan Bang Akmal. 2 kan? Betul, 2. Kemudian Indra Safri membawa tim nasional Indonesia U19 juara. Sintayong gagal. Oke. Ya kan? Kemudian Indra Safri juga pernah membawa tim nasional Indonesia U22. Atau U20, sorry. 2018 posisinya adalah perempat final, kalah dari Jepang. Masuk tuh. Ya kan? Sintayong hanya penyisian grup. Ingin saya katakan bahwa sebenarnya Indra Safri sudah memberikan banyak legacy buat sepak bola Indonesia. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa ini adalah hiperboliknya terlalu tinggi. Tim nasional senior itu beda dengan kelompok umur.
gitu kan. Kenapa? Tingkat euforianya juga berbeda. Oke, kita selangkah Bang Akmal. Ini banyak legacy yang sudah ditorehkan oleh. Apakah kita nggak bisa menilai secara objektif lalu Indra Syafri out? Sekarang saya Wait. Ada agenda apa nih tiba-tiba ngebelain nih? Nah, setuju gak sih dengan hashtag Indra Syafri out? setuju atau tidak? Hashtag Indra Syafri out ini objektif penilaian evaluasi. Lihat video tadi, kesel liatnya kan? Nggak ngerti. Bung Toel ini nggak ngerti kayak gimana. Indonesia kalah, dibilang negara lain tidak tidur membela Coach Indra Syafri. Beda lagi kalau melatihnya Coach Shin. Kayaknya bacotnya nggak akan seperti ini. Gue yakin Coach Indra Syafri akan dipertahankan. Yakin gue. Ya, assalamualaikum fans Garuda dimanapun berada. Yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Bung Handuk mengeluarkan statement untuk Coach Indra Syafri. Dan sudah diduga dia akan berseberangan dengan para netizen. Dia akan berseberangan dengan fans Garuda. Apakah ini taktik dia agar tetap diundang ke sana kemari sebagai narasumber dan cuan, tentunya cuan, atau emang ada penyakit yang kita tidak tahu namanya, di mana dia harus selalu berada di posisi yang tidak sejalan dengan halayak ramai atau dengan mayoritas. Penyakit apa itu? Dan ternyata ada orang seperti ini di dunia nyata, begitu, yang pendapatnya harus selalu berbeda dari orang lain, walaupun dia harus menyangkal pendapatnya yang sebelumnya. Dia menilai STY buruk, padahal lagi baik. Karena apa? Karena mayoritas menilai STY baik. Nah, sekarang dia menilai Indra Syafri baik, walaupun mayoritas netizen menilai Indra Syafri buruk. Ada apa dengan otak Bung Toel? Sakit kah? Sakit sih gua rasa mah. Kusut. Kalau gitu, Indra Syafri lebih bagus dong dari Ya, mungkin aja strategi marketing juga teman-teman. Strategi marketing supaya siapa itu Toel itu bisa tetap eksis gitu ya, diundang ke sana kemari gitu. Dapat duit kan? Ya kan, dapat duit enak, ya kan, dapat makan gitu. Dan dia harus kontra dengan netizen, halayak ramai begitu. Akhirnya keluar juga ya Toel ya, mengontari Indra Syafri, dan udah ketahuan sih, pasti dia bela Indra Syafri, udah ketahuan. aduh Bung Toel, tapi memang kalau nggak ada Toel itu nggak rame ya, dunia persilatan ini nggak rame kalau nggak ada Toel. Selalu kontra dengan netizen, dan pada akhirnya sebenarnya apapun itu teman-teman, ujung-ujungnya ya cuan. Bikin konten kayak gini ujungnya cuan juga lah. Toel juga ujung-ujungnya cuan juga, mau ngomong alur ngidul ke sana kemari ujungnya cuan untuk perut sendiri lah, itu pastilah. Iya kan, dia mengambil posisi seperti itu supaya dia tetap eksis dan dapat undangan ke sana ke sini, dapat duit ya. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Ya, yang kita tunggu-tunggu sama-sama ini, statement Toel tentang Indra Syafri sudah kedengaran nih teman-teman. Menurut kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, itu. Assalamualaikum.